Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah SWT karena nikmat beliau kita dapat berkumpul di ruangan Zoom siang hari ini. Selawat berangkaikan mutiara salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Zetra Hainul Putra, MSc PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran di SD. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Kurnia Febrianti. Yang kedua ada Lestari Febrianti. Dan yang ketiga ada Leili Ramadanti. Baiklah, untuk materi pembahasan pada hari ini yaitu tentang inovasi pembelajaran melalui pendekatan proses untuk pembelajaran bahasa pada kegiatan menyimak dan berbicara. Untuk materi pertama yaitu akan dibahas oleh Lili Ramadanti tentang inovasi untuk pembelajaran menyimak. Kepada Lili Ramadanti, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Materi yang pertama yaitu inovasi model pembelajaran menyimak. Keterampilan menyimak adalah salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, keterampilan ini jelas mendominasi aktivitas siswa dibanding dengan keterampilan berbahasa lainnya termasuk keterampilan berbicara. Langkah pertama dari kegiatan keterampilan menyimak adalah proses psikomotorik untuk menerima gelombang suara melalui telinga dan mengirimkan impuls-impuls tersebut ke otak. Namun, proses tadi hanyalah suatu permulaan dari suatu proses interaktif ketika otak bereaksi terhadap impuls-impuls tadi untuk mengirimkan sejumlah mekanisme kognitif dan efektif yang berbeda. Iskandar Wasid 2011. Strategi pembelajaran menyimak berkembang terutama dalam pengajaran bahasa asing. Munculnya teknologi perekam seperti kaset, CD, video, dan lain-lain dapat meningkatkan kemajuan pemberian materi ajar menyimak. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tampaknya strategi belajar menyimak masih berkutat dengan pola lama, yakni siswa mendengar dan berupaya menjawab apa yang dijelaskan oleh guru. Ada kecenderungan bahwa keterampilan menyimak dalam bahasa Indonesia kurang mendapat perhatian dalam keseluruhan proses belajar bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu dilatihkan kepada siswa dalam kegiatan menyimak. Yang pertama yaitu siswa diminta untuk mendengarkan secara aktif. Sebelum dan pada saat menyimak, mereka diminta untuk terus mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri berkaitan dengan bahan yang disimak. Kedua, siswa diminta untuk mengamati secara cermat. Setiap pembicara mempunyai gaya yang khas, untuk itu pendengar perlu memperhatikan ekspresi wajah, gerak-gerik, gerak tubuh, dan nada suara pembicara. Pembicara mungkin akan mengulangi gagasan-gagasan yang dirasa penting. Ia juga akan menulis atau menunjukkan sesuatu yang penting pada saat ia berbicara. Yang ketiga yaitu siswa diminta untuk berpartisipasi. Mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka perlu bertanya jika mereka tidak mengerti. Mereka juga bisa memberikan informasi tambahan dari informasi yang diberikan pembicara. Yang keempat yaitu sebelum mendengar, biasakan siswa untuk mempersiapkan diri dengan membaca atau mencari informasi tentang bahan yang akan dibicarakan. Hal ini akan memudahkan siswa untuk mendengarkan bahan yang akan disimaknya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Lili Ramadanti atas penyampaian materinya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lestari Febrianti yang mengenai inovasi pada pembelajaran berbicara. Kepada Lestari Febrianti, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang inovasi model pembelajaran berbicara. Beberapa model pembelajaran berbicara yang dapat dilakukan, yakni di antara lain berbicara estetik, percakapan, berbicara bertujuan, dan aktivitas drama. Tomskin dan Hosison 1995 pada Saifuddin 2009.
Untuk memulai percakapan, guru dapat meminta seorang siswa sebagai sukarelawan atau guru mengajukan pertanyaan agar percakapan tetap berlangsung atau mendukung pendapat orang lain. Untuk menutup percakapan dapat dilakukan dengan pencapaian konsensus atau kesimpulan yang disepakati bersama. Berbicara estetik dapat berupa percakapan tentang sastra, bercerita, dan teater pembaca. Percakapan tentang sastra dapat dilakukan setelah siswa membaca atau mendengarkan karya sastra. Siswa dapat menyampaikan pendapat dan komentar mereka tentang karya sastra yang baru mereka baca atau dengar. Kegiatan berbicara dapat berupa laporan lisan, wawancara, atau debat. Dalam laporan lisan, siswa dapat diminta untuk memberikan informasi topik tertentu atau melaporkan hasil membaca buku. Langkah-langkah pembelajarannya adalah memilih topik, mencari dan menyusun informasi, membuat peraga, dan mempresentasikannya. Wawancara juga dapat dilakukan oleh para siswa sekolah dasar. Langkah-langkahnya yakni dimulai pada proses perencanaan, melakukan wawancara, dan berbagi pengalaman hasil wawancara. Debat juga dapat dilakukan jika ada isu kontradiktif yang menarik. Sebagian siswa mungkin setuju atau tidak setuju terhadap isu tersebut. Langkah-langkah pembelajarannya adalah dengan cara menentukan isu atau usul, mengelompokkan siswa yang setuju dan yang tidak setuju, kemudian melakukan debat. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui prosedur. Di antara prosedurnya yaitu yang pertama pertanyaan pertama dan ketiga mendukung usul. Yang kedua pertanyaan kedua dan keempat menolak. Yang ketiga pertanyaan sanggahan pertama dan ketiga disampaikan kelompok setuju, dan pertanyaan sanggahan kedua dan keempat dilakukan kelompok siswa tak setuju. Selanjutnya, aktivitas drama. Aktivitas drama dapat dilakukan melalui model pembelajaran dengan menggunakan metode bermain peran, bermain boneka, dan pementasan drama. Bermain peran dapat dilakukan baik dengan naskah yang sudah tersedia atau yang dibuat sendiri oleh siswa. Jika tersedia boneka, di sekolah dapat dilakukan kegiatan sandiwara boneka. Sementara itu, pementasan drama dapat juga dilakukan oleh siswa di kelas dengan segala kesederhanaan sesuai dengan situasi pembelajaran di dalam kelas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Lestari Febrianti atas penyampaian materinya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Baiklah, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan antara keterampilan menyimak dengan keterampilan berbicara? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatasi kendala atau faktor penghambat dalam pembelajaran keterampilan menyimak? Sekian pertanyaan dari saya. Saya izinkan kedua teman-teman untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih kami ucapkan. Terdapat 2 pertanyaan tadi, yang mana yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan antara keterampilan menyimak dengan keterampilan berbicara? Untuk itu, saya akan menjawabnya. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan saling melengkapi. Keduanya saling bergantung. Menyimak dan berbicara merupakan komunikasi 2 arah secara langsung. Komunikasi tatap muka atau face to face. Menurut Dawson dalam Tarigan 1994 menjelaskan hubungan antara berbicara dan menyimak seperti berikut. Yang pertama yaitu ujaran biasanya dipelajari melalui mendengarkan dan meniru.
Dengan demikian, materi yang didengarkan akan direkam dalam ingatan berpengaruh terhadap kecakapan berbicara seseorang. Kemudian, ujaran seseorang mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga dan masyarakat tempatnya hidup, misalnya dalam penggunaan intonasi, kosakata, dan pola kalimat. Selanjutnya, bunyi suara yang didengarkan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang, terutama bagi anak-anak. Oleh karena itu, suara dan materi yang berkualitas baik yang didengarkan. Mungkin sekian saja jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawabannya kepada Dharma-Danti. Selanjutnya pertanyaan kedua saya ajukan kepada Lestari Febrianti. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaan yang telah disampaikan, dan saya akan membahasnya. Pertanyaannya yaitu tentang bagaimana cara mengatasi kendala atau faktor penghambat dalam pembelajaran keterampilan menyimak. Nah, di sini usaha yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hambatannya yaitu yang pertama menyatukan pikiran dan perasaan terhadap permasalahan dalam pembicaraan. Yang kedua, membuat rangkuman berdasarkan ingatan sendiri. Yang ketiga, mempertimbangkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang telah diterima. Yang keempat, menyimak uraian berdasarkan kelompok gagasan, bukan perkata. Yang kelima, hal-hal penting tidak selalu pada kata akan tetapi bisa terjadi pada lagu kalimat, nada suara, volume suara, mimik dan gerak tubuh, serta paralinguistik yang lainnya. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari kedua pertanyaan saya. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Sebelum itu, saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Berdasarkan hasil diskusi ini, penggunaan teknik dan metode yang inovatif dalam pembelajaran bahasa itu dapat menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif. Peserta didik dalam kaitan ini ikut terlibat secara langsung dalam menyerap informasi dan menyatakan kembali hasil rekaman informasi yang diperolehnya sesuai dengan kemampuan individu peserta didik. Melalui proses pembelajaran bahasa Indonesia yang dinamis, diharapkan akan tercipta suatu bentuk komunikasi lisan antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, yang terpola melalui keterampilan menyimak dan berbicara, sehingga suasana pembelajaran terhindar dari kejenuhan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.